Halo guys, kembali lagi bersama Fahmi di channel YouTube Drive Out. Kali ini Fahmi ingin bahas di belakang Fahmi nih ada namanya Toyota MPV terlaris saat ini dan juga mobilnya itu dipakai oleh para pejabat. Wakil presiden pun juga pakai mobil ini dan Pak Presiden pun juga kemana-mana pun juga pakai mobil ini dan buat para pejabat terus pas pampres pun pakai mobil yang ada di belakang Fahmi ini dan bertemakannya itu warnanya itu untuk di kepemerintahan tahun ini warna putih. Kalian tahu nggak mobil apa dia itu masuk ke kategori MPV salah satu Toyota terlaris yaitu mobilnya Toyota Kijang Zenith Hybrid. Kenapa bisa dibilang mobil ini salah satu mobil MPV terlaris di Toyota? Kalian ada yang tahu nggak? Mungkin bisa searching itu biar tahu itu kenapa ya. Dan Fahmi pun juga ingin ngejelasin semua segala fiturnya dari harganya, fiturnya Fahmi ingin jelasin semuanya. Tapi sebelum Fahmi jelasin ini semua, alangkah baiknya bantu subscribe channel YouTube Drive Out, like, share, dan komen. Boleh juga kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung komentar aja di bawah kolom komentar. Terus kalau mau tahu harganya berapapun juga ada di kolom deskripsi ya guys. Nah, jadi kita mulai aja untuk si Kijang Innova Zenith. Kenapa bisa dibilangnya Kijang Innova Zenith? Ini adalah generasi terbaru di versi Kijang. Karena Kijang ini jauh sebelum keluar yang sekarang ini dia dari tahun 2000-an itu Kijang itu udah ada. Dari Kijang kapsul, terus naik lagi ke Kijang Reborn, Innova Reborn, terus naik lagi terakhir ke Zenith. Jadi mobil Kijang di Toyota ini bukan hal yang baru sebentar ya, tapi sudah puluhan tahun mobil ini ada di Indonesia. Jadi story-nya pun juga sangat panjang sampai pada titik saat ini. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk membeli Toyota Kijang itu udah pasti jaminan top punya lah. Dan dari segi harganya pun juga cukup terjangkau dan relatif bervariasi ya untuk harganya itu harganya itu yang tipe hybrid itu mulai dari 473 juta aja. Itu dapat yang namanya tipe G hybrid. Terus yang tipe V hybrid itu harganya itu di 547-an. Itu bisa bisa dapat yang tipe V. Lalu juga untuk yang tipe Q yang tipe tertingginya itu di harga 625 juta. Itu harga tersebut itu belum termasuk harga potongan nih. Dan untuk salah satu menariknya itu untuk yang hybrid itu Toyota ini sudah mengklaim bahan bakarnya itu irit. Irit itu dalam arti itu 1 liter itu bisa sampai di 20 kilometer. Karena kenapa? Karena dia ada si baterai dan di hybridnya itu di mesinnya ini dia ada. Jadi untuk bahan bakarnya pun juga lebih irit dan kecepatan 0 sampai 30 km itu menggunakan tenaga baterai. Di atas itu menggunakan tenaga bensin. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk keiritan si Toyota Kijang ini udah paling top punya lah dan paling oke punya gitu. Dan dari segi besarnya pun juga dia lumayan cukup besar. Ini panjangnya ya. Panjangnya itu dia hampir di 5 meteran, di 5100 mm kalau nggak salah ya. Terus untuk tingginya itu kurang lebih di 1700 mm. Jadi lumayan tinggi untuk di mobil ini, di dalam mobilnya. Terus fitur apa aja sih yang ada di Toyota Kijang Zenith itu juga Fahmi ingin kumpas tuntas. Jadi ikutin terus untuk si Fahmi nge-review mobil Toyota Kijang ini nih. Jadi kita mulai pertama itu mulai dari segi depannya guys. Tuh depannya ini untuk si Toyota Kijang ini sangat unik. Unik dalam arti pun modelnya pun juga lebih mewah dan elegan. Kenapa Fahmi bisa bilang itu dari si grillnya ini dia udah trapezodial. Jadi ada
gradasi-gradasinya, ada shadow-shadownya. Terus juga kalau untuk yang tipe Q itu dia sudah terdapat kamera 360 nih. Jadi ada kamera depannya guys. Dan juga yang menarik nih, yang menarik untuk yang tipe Q itu udah ada fog lamp nih. Fog lamp kanan kiri tuh, fog lamp. Terus untuk lampu sennya itu dia ada di sini. Untuk yang di tipe Q. Terus juga dia ada sensor nih, sensor untuk si TSS-nya. Jadi dia ada fitur namanya TSS. TSS itu Toyota Safety Sense. Jadi dia untuk mengurangi resiko kecelakaan. Jadi ada adaptive cruise control, blind spot monitoring, ada lane keeping assist gitu. Jadi fitur-fitur si Toyota ini sudah banyak sensor-sensornya. Dan juga dia ini yang tipe modelista. Kenapa bisa dibilang modelista? Jadi nih ada bumpernya nih di sini nih. Bumpernya itu bumper modelista. Jadi oke banget sih juga di sini nih. Ada gradasi-gradasinya lagi nih, dia warnanya warna dope gitu tuh. Warna-warna dope tuh. Lampunya ini sudah LED ya guys. Lampunya sudah LED dan sennya itu tapi belum DRL ya. Untuk sennya itu dia ada di sebelah sini. Terus juga di sini kalau yang modelista itu dia ada tambahan di sini nih. Tuh, modelista. Dan di sini ada aksen-aksen chrome-nya. Jadi sangat menarik, dan yang ada di display kali ini tuh warnanya warna silver. Jadi silver metallic seperti ini. Jadi kalau untuk si Zeniq ini dia ada 4 varian warna. Dari warna hitam, silver, grey metallic, dan putih. Dan putihnya itu dia termasuk putihnya itu di platinum white pearl, itu masuk di premium color, itu ada tambahan biaya 3 juta ya untuk yang warna putihnya guys. Jadi untuk bagian depan ini sudah Fahmi bahas, dan kita langsung geser ke bagian samping si Toyota Zeniq. Ayo guys, ikutin. Lanjut lagi untuk di bagian samping si Toyota Zeniq tipe Q Hybrid. Apalagi yang membedakan untuknya di bagian sampingnya dengan sama yang tipe V dan tipe G. Dari bagiannya itu dia di velgnya ya. Velgnya itu dia modelnya itu sudah lebih luxury. Jadi dia modelnya kurang lebih seperti ini velgnya, dan ukurannya itu dia di ring 18. Ukuran untuk si velgnya. Kalau untuk yang tipe V itu dia velgnya itu ukuran 17. Kalau untuk tipe G itu dia ukurannya itu di 16 gitu guys. Dan dia kalau untuk khusus yang hybrid itu dia ada logonya di sini tuh, logo hybrid nih. Ada logo hybridnya. Lalu juga dia di sini udah ada variasi hitamnya, hitam doff seperti ini ya untuk pelindung di spakbornya. Dan juga kalau untuk yang modelista itu dia ada tambahan bumper di sini nih. Tuh bumpernya itu bumper modelista nih. Tuh dia ada tambahannya lagi kalau untuk yang modelista. Dan juga dia sini ada aksen chrome-nya. Kalau untuk yang tipe Q, lalu juga di sini ada smart entry. Smart entry itu apa ya? Smart entry itu jadi bapak atau ibu yang nonton ini, jadi untuk kunci pintu itu nggak perlu pencet remote-nya. Jadi hanya tinggal di sini aja udah bisa kebuka ketutup. Dan yang penting kuncinya itu ada dekat kita, dan model kuncinya ini kurang lebih seperti ini nih. Model kunci si Zeniq Q ya. Zeniq Q ini kurang lebih modelnya itu seperti ini nih guys. Model untuk kuncinya. Lalu untuk spionnya ini dia sudah ada support lampu sennya, dan juga dia ada kamera 360-nya. Dan juga dia untuk yang tipe Q ini sudah retractable. Jadi sudah otomatis kebuka ya spionnya. Kalau untuk yang tipe G dia belum retractable ya, tapi kalau tipe V dia sudah retractable gitu, seperti itu. Lalu untuk tingginya ini juga lumayan tinggi, itu dia wheelbase-nya itu hampir di 288 mm ya untuk wheelbase-nya. Dan untuk panjangnya pun panjang banget ini. Tuh. Panjang banget untuk mobilnya. Dan juga dia atasnya ini kurang lebih modelnya seperti ini ya. Terus kita coba lihat untuk di bagian dalam si Toyota Zeniq. Lalu kita duduk di bagian dalam si Innova Zeniq ini ya. Bagian dalamnya, kalau untuk bangkunya ini dia belum elektrik ya. Jadi dia bisa ke atas seperti ini. Terus ini juga senderannya bisa dinaikin seperti ini dia. Jadi dia ini belum
belum elektrik. Dan tapi kalau untuk joknya itu dia sudah kulit ya. Untuk joknya sudah kulit nih. Kalau untuk yang si tipe Q, joknya udah full kulit. Tuh bisa dinaikin seperti ini kurang lebih. Terus setirnya itu dia udah support apa ya? Oh, setirnya ini tuh udah tel steering nih, tel sculpting nih itu tuh bisa dinaikin ke atas, dimaju, dimundurin untuk si setirnya nih. Tuh. Lalu ini sudah soft touch. Terus tombol-tombol sini juga banyak nih. Dia ada buat voice comment buat apa buka pintu bagasi itu bisa pakai voice comment. Kalau untuk yang si Zenic Q ini dan dia juga pintu belakangnya itu sudah power back door. Lalu dibuka kap bensin di sini, buka kap mesin di sini. Setirnya nih, setirnya pun juga sudah lighter ya atau kulit ya. Tuh setirnya. Jadi untuk jarak pandangnya itu karena saya pendek sih ya. Jadi apa mesti dinaikin dulu ini itunya. Terus setting kalau saya bisa setting juga. Saya mungkin segini cukup nih. Nah, untuk bawahnya sih tuh cukup ergonomis ya. Untuk pandangannya juga luas banget pandangannya. Terus juga dia untuk yang di tipe Q ini udah dapat dashcam. Udah dapat case dengan harga di 625 juta aja. Ada panoramic sunroof, dia juga udah ada. AC-nya pun juga ada semburan ke atas, ke bawah. Tuh, MID sudah digital. Lalu juga remnya itu sudah dia ada parking brake-nya itu sudah elektrik, ada auto hold. Jadi kalau misalnya diaktifin auto hold itu nggak perlu ke N lagi kalau pada saat berkendara dilepas aja. Jadi sudah auto hold-nya sudah aktif. Terus ada drive mode-nya. Drive mode itu bisa power, bisa eco mode. Terus juga kita ada full listrik, full baterai. Jadi ada EV mode di sini namanya. EV mode itu jadi kita itu bisa menggunakan full baterai. Yang penting baterainya dalam kondisi full itu bisa dipakai dengan kecepatan maksimal di 50 km aja. Jadi nggak akan kesel tuh bensinnya kalau misalnya kita pakai EV mode gitu guys. Terus colokan di sini ada dua, di sini colokan ada lagi colokan nih banyak sih. Head unit kurang lebih tuh ukuran tuh 11 inci nih head unitnya nih. Jadi lumayan besar ya, cukup besar banget ini untuk si head unit. Terus tombol-tombol di sini ada tombol-tombol buat panoramic sunroof, di sini juga ada tombolnya. Terus lampu di sini tombol, ada speaker juga di sini nih, speaker. Terus oh ini pencet-pencetan buat ini juga ada di sini. Wih, ini soft touch nih. Ini udah soft touch. Wih, lengkap ya, ini soft touch. Terus ini bukaannya di sini nih. Wih, bukaannya wih keren sih. Menarik ya. Dengan harga ini 625 juta pantesan ya. Para pejabat itu doyan banget naik mobil. Naik mobil ini doyan banget dia para pejabat. Jadi, keren, keren, keren. Makanya pemerintah zaman sekarang tuh makanya kebanyakan Zenik. Yang kedua di Zenik tuh di kursinya udah full kulit. Di sini udah ada soft touch nih. Coba kita kami naikin ya. Untuk dudukannya, aduh. Nah, ini buat maju mundurin nih. Di sini nih. Tuh, ini maju paling mentok bisa segini. Tuh, paling mentok. Majunya segini nih. Terus dimundurin bisa sampai mentok. Tuh. Kalau standar gini nih. Nah, standar segini nih. Oh. Enak banget nih. Tuh, luas banget. Masih bisa begini nih. Tuh, wih. Sambil nonton, ada entertain seat-nya. Bisa udah support. Ini YouTube, Spotify udah support dia. Wih. Entertainment seat-nya kanan kiri beda ya. Yang penting support apa namanya WiFi. Nah. Terus di sini ada elektrik tapi baterainya lagi habis. Jadi Fahmi nggak bisa coba nih. Aduh, gimana sih? Terus ini ada cup holder di sini. AC nyalain AC di bawah sini nih. Semburannya itu ada di kanan kiri ya. Jadi dingin banget sampai belakang gue AC-nya. Dingin banget pasti nih. Semburannya kanan kiri, terus belakang kanan kiri bisa diatur ke penyemburannya ke depan ke belakang tuh. Terus lampu di sini standar. Terus ini udah kulit nih, kulit.
Ada panoramic sunroofnya lagi, panoramic sunroof. Ada illumination blue-nya nih, lampu warna birunya di sini nih. Tuh bisa dibuka, tarik ini. Keren ya, tuh bisa dimaju mundurin. Tuh. CC-nya ini juga, oh ini ada airbags-nya itu ada 6 kalau yang di tipe Q. Jadi di tipe Q ini dia airbag-nya itu ada 6. Terus juga CC-nya 2000 cc plus hybrid. Yang tadi Fahmi bilang di awal itu keiritannya itu bisa 1:20 km seperti itu. Lalu dia ada TSS, Toyota Safety Sense. Jadi dia ada adaptive cruise control, terus ada lane keeping assist, blind spotting monitoring. Jadi kalau misalnya motor atau terlalu dekat, itu dia lampu di spion itu akan nyala. Jadi akan ngasih tahu nih ada mobil di sebelah kanan kiri lu. Terus ada sensor parking juga di belakang itu, tapi sensor parking itu dia serong dalam arti itu. Jadi kalau misalnya nih mau mobil kita mundur, terus di sini ada mobil nih kita mundur nih. Di sini ada mobil nih. Nah, dia akan langsung ngasih infoin atau enggak dia akan berhenti mobilnya. Kalau jadi kan biasanya kan di parkingnya di belakang. Di sini sensornya kanan kiri, dia juga ada. Jadi akan ngasih tahu seperti itu. Lalu kalau misalnya kalau misalnya kita berhenti terlalu lama di lampu merah, misalnya di lampu hijau nih, mobil depan jalan, terus kita masih berhenti. Mungkin kita main HP atau apa di lampu merah, nah dia akan kasih tahu nih untuk bahwasanya mobil depan udah jalan, jadi kita harus jalan juga. Jadi mobil ini pun udah pinter banget malahan, jadi bisa nginfoin pengemudi itu, pengingatnya atau alarmnya itu banyak seperti itu. Jadi dengan harga di 625 juta dapat mobil Toyota. Pertama tuh brand Toyota. Terus kedua Kijang itu udah puluhan tahun. Yang ketiga mobilnya pinter lagi. Jadi worth it lah, dengan harga 625 juta dapat Toyota Kijang Zenith tipe Q. Dan pride gengsinya pun dapat banget sih. Kita mau meeting, mau ketemu rekan bisnis, pakai Zenith Q, itu gengsinya, pride-nya naik banget. Dan orang pun juga lebih percaya kita menggunakan Zenith, bahwa dia bisnismen nih, percaya banget. Beda kalau dengan brand-brand yang lain, ya orang kan gak banyak tahu ya. Jadi pride gengsinya pun jauh lah sama Toyota. Jadi apalagi Toyota ini di Indonesia dan di dunia itu sudah umur 50 tahun. Berdiri pabriknya. Jadi ya apa yang perlu ditakutin lagi sama brand Toyota. Jadi nggak perlu khawatir lah beli Toyota. Sama sales marketingnya itu hubungin aja di 0812 9417 5602. Jadi yang penting ditanya dulu aja mau beli mobilnya seperti apa, tipenya seperti apa. Terus mau tipe-tipe yang lain juga ada, selain Kijang Innova ada Avanza, ada Agya, ada Alphard, Fortuner. Jadi semua segmen Toyota ada, dan nggak perlu takut sama gempuran-gempuran merek lain. Toyota siap menghadapi itu. Apalagi gempur-gempuran mobil listrik Toyota juga ada, namanya BZ4X. Nanti juga Fahmi akan review tuh BZ4X itu seperti apa sih. Jadi Fahmi ini ingin review yang Zenith ini dulu. Dan juga kita ada program-program nih, program-program promo untuk si Zenith itu. Programnya apa aja ya. Jadi pertama itu programnya itu ada program bunga 0%. Dengan tenor 50% dan dengan DP 50% dan tenor 11 bulan. Terus ada cash bertahap. Cash bertahap itu bayar tahun ini 50%, pelunasan lagi tahun depan di 50%. Tanpa angsur. Jadi langsung 50% bulan ini, bulan depan tahun depan 50% lagi. Lalu ada DP-nya itu mulai dari 20% dan bunganya itu di 2,37%. Dan juga kita ada free admin. Itu 0 rupiah adminnya. Biasanya kan kalau pembelian kredit itu ada adminnya itu 3 juta atau 4 juta lah. Ini kita 0 rupiah adminnya. Lalu untuk pembelian cash juga kita ada diskon-diskon menarik. Bisa hubungin aja langsung di sales marketingnya. Mau nanya diskonnya berapa, harga netnya berapa, itu bisa banget. Yang penting dikomunikasikan aja terlebih dahulu. Jadi Zenith itu harganya terjangkau, kualitasnya nggak perlu ditanyakan lagi,
Fiturnya apalagi, nggak perlu ditanyain lagi, udah melimpah. Oke, jadi kalau review Fahmi cukup sampai di sini dulu aja. Yang penting tanya dulu aja, komunikasikan dulu aja, kendalanya ada di mana. Nanti dikasih solusinya sama sales marketingnya dengan nomor teleponnya di 0812 9417 5602. Oke guys, segitu dulu aja review-review Fahmi. Fahmi ingin ngebahas semuanya ada di sini dan bantu subscribe channel YouTube-nya Drive Out. Oke guys, dadah.